Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini saya bahas tanggal 13 Desember 2023. Jadi hari Rabu, waktu sesi satu break biasanya untuk sampai satu kedua hari ke depan masih cukup valid ya. Jadi sampai hari Jumat ya, sampai end of the week ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas totalnya ada 14 saham. Bagian pertama saya akan bahas 7 saham, nanti bagian kedua saya akan bahas 7 saham yang lainnya. Jadi saya akan sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang saya bahas pertama-tama adalah untuk saham PGEO yang Pertamina Geothermal Energy. Nah, mengenai PGEO ini sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas ya. Kalau kita lihat di sini ekornya panjang ke atas lagi, dia breakout higher high. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya kalau yang mau buy on weakness bisa ikutin garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi kalau dia testing 1080, dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Di sana semakin kita tuh buy naik ke atas 1150 kita tambah lagi average up target price berikutnya 1240 kalau breakout tambah lagi dengan target price-nya 1330 dan 1455 ya. Anda pasang stop loss-nya di um, 990 ya kalau posisi sekarang. Jadi kalau Anda mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 1080 dan 990 maksimum 990. Nah, kalau kita perhatikan memang mungkin ada yang bertanya, "Oh, Pak Sunar, katanya breakout ke atas 1240 boleh buy. Ternyata sesi satu breakout dia turun di bawahnya. Sebenarnya sih masih cukup wajar koreksinya ya. Mengingat dia kalau kita lihat MA20-nya memang masih cenderung turun tapi sudah melandai ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1080 masih cukup bagus lah ya toleransinya. Jadi kalau yang mau pasang stop loss-nya pasang di 1080 atau pakai acuan low-nya tanggal 12 Desember di 1030. Kalau dia gagal turun di bawah 1030 jual dulu sebagian, turun di bawah 990 kita jual dulu semuanya. Nah, kalau yang mau buy sekarang boleh atau nanti tunggu breakout lagi ke atas 1240 boleh ya, silakan ya. Eh, jadi jangan terlalu kaku ya. Misalnya, oh Pak Sunar, ini ekor panjang ke atas, kemudian dia koreksi. Ini ekor panjang ke atas, kemudian koreksi, gagal. Nah, ini ekor panjang ke atas juga kan. Nanti apakah dia koreksi lagi ke 1080? Ya, kalau Anda takut-takut ya tunggu aja di 1080. Artinya kalau dia turun di bawah 1080, kemudian berhasil rebound mantul ke atas, kita berusaha buy. Atau naik ke atas 1150 kita mulai buy ya seperti itu ya. Kalau sudah koreksi kemudian naik rebound kita barusan buy. Nah, breakout ke atas 1240 jangan ragu-ragu untuk buyback kalau misalnya sebelumnya sudah jual atau mau average up boleh ya. Karena memang ekor panjang tetapi saya di sini tetap fokusnya ke trennya. Selama nanti kalau kita lihat MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20-nya walaupun dia gagal breakout di atas 1240 ya seperti sebelumnya. Tapi kalau masih di atasnya MA20-nya sebenarnya masih cukup wajar toleransinya ya. Selama dia masih cukup bertahan di atasnya 1080-an cukup bagus ya seperti itu. Jadi PGO ini belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang kalau kita lihat volumenya naik tinggi Pak Sunar, oh bakalan breakout ya belum pasti juga ya. Memang sudah breakout ke atas 1240 tapi gagal. Jadi tetap sabar, fokus, dan disiplinnya itu kuncinya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk AMMN ini sudah saya sebutkan juga di rekomendasi saham harian ya. Kemarin malam saya bahas ya. Jadi di sini kalau dia naik lagi ke atas 7.000 kalau yang mau buy boleh ya, buy high sell higher ya karena dia breakout lagi ke atas 7.000 atau yang sebelumnya kena trailing stop atau stop loss kalau mau buyback silakan ya. Nah, ini yang mau average up atau belum punya kalau dia berhasil naik ke atas 7.200 menjelang penutupan nanti sebelum penutupan hari ini ya, tanggal 13 Desember ya. Jadi saat saya bahas ini masih sesi satu break. Kalau dia belum tutup, masih ada kemungkinan untuk breakout lagi. Kalau dia breakout ke atasnya 7.200, mau tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya dia akan menguji 7.500 dan 8.000 ya. Nah, itu untuk AMMN. Jadi kalau breakout lagi Pak Sunar ke atas 8.000 ya, ini target price-nya sudah saya gambarkan di 8.500 dan 9.000 ya. Jadi eh, tinggal pasang trailing stop-nya aja. Kalau gagal ya lebih baik jual dulu, kurangi posisi, kemudian kalau turun lagi ya jual dulu semuanya. Ya kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBB. Kalau kita perhatikan di sini BBB dia hari ini higher high Pak Sunar. Ekornya panjang ke atas dan juga panjang ke bawah ya. Bodinya kecil gitu ya. Nah, strateginya bagaimana? Kalau sudah punya, ini memang ada aksi korporasi. Kalau nggak salah ada right issue ya. Tapi saya nggak tahu cum date-nya kapan, terus rasionya berapa, harga right issue-nya berapa ya. Anda cek sendiri beritanya. Kalau Anda tahu, tulis di kolom komentar ya. Karena sebelumnya saya cek belum ada. Mungkin sudah keluar hal ini atau gimana saya nggak tahu ya, saya belum cek lagi. Nanti ada cek sekalian ya. Nah, kalau yang tahu tulis di kolom komentar. Yang misalnya takut-takut ya Anda pilih sama yang lainnya aja daripada nanti bingung-bingung ya. Setelah right issue bagaimana Pak Saudara, apakah naik atau turun atau sebagainya, saya nggak tahu pastinya. Nah,
Di sini kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya tetap sama 412 dan 380. Kalau mau buy on weakness tunggu di sebelumnya saya gambarkan di 300 342. Nah, ini karena dia sudah breakout lagi maka saya tambahkan di sini ya. Yang di bawah ini yang di 300 saya naikkan aja, saya geser ke atas ke 380. Jadi kalau dia turun di bawah 380 jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Banyak bertahap aja, naik ke atas 412 tambah lagi average up. Nah, di sini kalau dia breakout lagi ke atasnya 450 ya, dari garis yang sudah saya berikan sebelumnya, Anda kalau mau bebek silakan atau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 474, high-nya sampai dengan sesi satu break ya. High-nya sebelumnya kan di 474. Jadi kalau breakout higher high di atas 474 mau tambah lagi average up boleh, atau yang mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 498 dan 565. Ya. Apakah nggak ketinggian Pak Sunar atau ketinggalan? Saya follow the trend ya. Selama uptrendnya masih bagus ya kita masih boleh buy kalau dia higher high. Ya, saya tahu dari mana pasang EMA 20-nya mengarah ke atas dan harganya di atas EMA 20-nya. Jangan lupa pasang stop loss terdekatnya 412 dan 380. Yang mau buy on weakness ya tunggu di 380 atau 342. Jadi turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya TPIA. Ini masih side base di atas ya. Jadi kalau yang sudah punya ya sabar aja menunggu. Selama belum kena stop loss-nya Anda bisa pasang di 4.500 atau 4.250 ya. Pasang dua level ya. Jadi kalau dia masih bertahan di atas 4250, ini masih ada peluang untuk breakout lagi higher high. Kalau dia naik ke atas 5100, target berikutnya adalah 5250 dan 5500. Saya pakai acuan setiap lipatan 250 ya. Jadi kalau dia naik, kita tambah lagi boleh average up ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, dia akan membentuk high yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau Anda takut ya Anda bisa buy weakness di 4500, 4000 atau maksimum paling bawah ya di 3450 sampai 3600. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu jika dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya uptrend masih cukup kuat ya. Sideways di atas masih cukup menarik. Yang mau buy langsung boleh aja tapi jangan lupa pasang stop loss-nya 4500 dan 4250. Nanti kalau dia naik lagi ke atasnya patut, kalau kita lihat high-nya hari ini kan di 4880. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4880 ya yang mau tambah lagi atau average up boleh, atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Jangan takut ketinggalan. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Suntar, jangan-jangan nanti setelah saya buy kemudian turun gitu ya, breakout kemudian turun, jadi false breakout gitu ya. False breakout kemudian ada istilahnya PHP ya, pemberian harapan palsu. Sebenarnya sih ya, kalau kita bicara mengenai trading saham ya, Anda beli dimanapun, setelah Anda beli ya, itu bisa saja tiba-tiba turun bisa ya. Baik Anda belinya di atas, di tengah-tengah maupun di bawah. Ya, semua kemungkinan selalu ada. Yang penting Anda sudah ada plan, pasang trading stop-nya dan stop loss-nya, kemudian target price-nya kira-kira di mana ya. Anda sudah tahu sendiri ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Berikutnya GZCO dia rebound naik lagi. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan 137, 119 dan 13. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia turun di bawahnya atau kadang-kadang disentuh doang ya. Kemudian dia berhasil rebound masuk ke atas, Anda boleh buy menjelang penutupan atau besok paginya Anda boleh buy. Nah, ini kemarin memang sempat turun di bawahnya 137 kemudian rebound masuk ke atas ya. Dan hari ini dia testing lagi area 137. Memang fluktuasinya tinggi ya. Jadi jangan kaget. Ini ekornya selalu kebanyakan di sini ya. Ini sudah beberapa hari sejak dia naik tinggi ya. Ekornya panjang ke atas dan juga panjang ke bawah juga sebenarnya. Jadi fluktuasinya tinggi ya. Jadi jangan kaget, siap-siap aja pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas, yang mau tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 163, average up atau buy hasil akhir silakan. Target price berikutnya 179, 199, 240 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya seperti itu ya. Jadi tinggal ikutin aja. Yang takut-takut ya tunggu aja buy weakness. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kalau masih di atasnya 137 ya. Ya kalau mau buy silakan buy ya, seperti itu ya. Eh, Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk emiten cuan ya. Katanya masih goreng-goreng ini Pak Sunar, emiten punyanya PP, salah satu konglomerat, ya masih satu grup ya seperti itu ya. Eh, saya sih kalau di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja, bukan dari beritanya ya. Jadi di sini kalau kita lihat sudah saya gambarkan untuk trading range-nya ya. Saya menggunakan acuan setiap kelipatan Rp600. Jadi ini 11.400 kalau dia naik ya menjelang penutupan hari ini ya tanggal 13 Desember, kalau dia naik ke atas 11.400 yang mau buy boleh, yang mau tambah lagi boleh. Kalau dia breakout ke atasnya 11.700 swing high sebelumnya di sini kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 12.000 dan 12.600.
Yang takut-takut Pak Sunar, ini kan sudah naik tinggi. Saya takut Pak Sunar, Anda bisa buy omnibus di 9.600 atau 9.000. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu jika dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah di sini areanya buy omnibus terdekat 10.200 ya. Jadi kalau dia pullback koreksi di bawah 10.200 jangan langsung buy seperti ini ya, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ini chartnya hourly ya, per jam bukan daily ya. Karena saya lebih suka kalau yang sudah naik tinggi, fluktuasinya tinggi, saya lihatnya di hourly lebih jelas ya. Jadi terserah Anda juga sih kalau mau konsisten tetap di daily ya daily aja. Anda tunggu buy weakness-nya sekitar 10.200 atau 9.600. Ya sama sih sebenarnya sih. Hanya kalau di hourly lebih kelihatan jelas lah kalau di zoom in gitu ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 11.700 mau buy high sell higher ya silakan ya, jangan terlalu takut juga ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk GJTL. GJTL ini sedang testing MA20-nya. Uptrend-nya masih cukup bagus. MA20-nya mengarah ke atas ya. Harganya sudah kemarin memang kalau kita lihat dia low-nya di 920 ya, testing MA20-nya. Jadi hari ini dia masih bagus ya, bertahan di atasnya MA20-nya dan juga close-nya sampai dengan sesi satu break ini dia masih di atasnya MA20-nya ya. Jadi kalau yang mau buy silakan buy ya. Ini area buy omnibus sudah saya gambarkan ya. Sekitar 945 sampai 1000 ya. Ini kotak-kotak ini biasanya area buy omnibus yang saya gambarkan. Jadi kalau kita lihat menjelang penutupan nanti ya, setelah saya post videonya, ini kan masih sesi satu break ya, tanggal 13 Desember, hari Rabu, kalau dia masih bertahan di atasnya 945 atau di atasnya 1000 ya, Anda kalau mau buy silakan naik ke atas 1050, kita tambah lagi average up ya, naik ke atas 1130, target price berikutnya di 1250 dan 1415. Nah, di sini ada checkpointnya di 1200 ya. Memang sebelumnya dia naik tinggi langsung dia turun ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya 1200 ya jangan lupa pasang trailing stopnya ya seperti itu ya. Jadi walaupun nggak sampai 1250 ke atas ya kalau dia gagal nyentuh 1200 kemudian turun ya Anda pasang trailing stopnya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah didapat hilang ya gara-gara Anda nggak pasang trailing stopnya, atau kalau misalnya banyak di atas Anda bisa nyangkut lagi ya karena Anda nggak pasang stop lossnya. Ya memang uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Suntar? MA20-nya masih di atasnya. Maksudnya MA20-nya masih mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20 ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya. Ini bagian pertama saya bahas 7 saham, nanti bagian kedua saya akan bahas 7 saham yang lainnya ya. Cukup sekian, kemudian seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like ya bagi yang baru kenal. Yang penting nyalakan lonceng notifikasinya juga ya, seperti itu ya. Sekian, tetap semangat.